Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Hadiat dari kelas PAI 3C. Saya akan membahas tentang aborsi. Aborsi adalah praktik penghentian kehamilan dengan jalan menghancurkan janin dalam kandungan. Alasannya beraneka ragam, tetapi di Indonesia aborsi hanya bisa dilakukan karena alasan medis dan untuk korban pemerkosaan. Biasanya praktik yang tidak aman juga memiliki risiko kesehatan. Adapun menurut bahasa, kata aborsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu abortion, yang berarti gugur, kandungan atau keguguran. Dalam bahasa Arab disebut iskatul hamli atau al-ihaj. Menurut Huzaimah Tahido dalam bukunya Masail Fiqhiyah, ada perbedaan dalam mengartikan aborsi. Seperti diungkapkan oleh Sardikin Gunaputra, aborsi adalah pengakhiran kehamilan atas hasil konsepsi. Sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, aborsi dalam pandangan hukum Islam. Dalam menentukan hukum suatu persoalan, seorang mujtahid haruslah menempuh beberapa hal, tahapan-tahapan penelusuran hukum permasalahan tertentu haruslah sesuai dengan runtutan atau urutan dasar hukum Islam. Hal ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mujtahid yang betul-betul ingin mengkaji Al-Quran dengan tetap menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai acuan dan rujukan. Sebab sangatlah naif kiranya seorang yang ingin mengkaji dan menggali derivasi permaknaan yang sama, namun tentunya dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda apabila dilakukan penelitian yang melingkupi penyebab terjadinya perguguran dan atau keguguran. Selanjutnya itu uraian Al-Quran tentang aborsi. Uraian Al-Quran tentang proses pembunuhan tidak diungkapkan secara terrinci, mulai dari awal sampai akhir, melainkan dikemukakan secara umum dan global. Ayat yang bisa dijadikan acuan ketika berbicara mengenai aborsi antara lain sebagai berikut. Adapun redaksi ayat dalam Quran surat Al-Isra ayat 31 dan 33 dikemukakan, yang mana artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Al-Isra ayat 33 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, dalam arti membunuhnya, kecuali dengan satu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu penjelasan tentang pandangan ulama mengenai aborsi. Aborsi sebelum dititipkan roh. Kalangan ulama fikih berbeda pendapat dalam penetapan hukum terhadap aborsi yang dikemukakan sebelum dititipkan roh. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu, diperbolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali. Jadi, pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Zadiyah, sebagian mazhab Hanafi, dan sebagian mazhab Syafi'i. Yang kedua, diperbolehkan apabila ada uzur, dan makruh hukumnya apabila tanpa uzur. Uzur yang dimaksudkan adalah mengeringnya air susu ibu ketika kehamilan sudah mulai kelihatan, sementara sang ayah tidak mampu membiayai anaknya untuk menyusu kepada wanita lain. Nah, apabila anaknya lahir nanti, pendapat ini dikemukakan oleh sebagian mazhab Hanafi
dan sebagian mazhab Syafi'i. Yang ketiga, mahruh secara mutlak apabila belum dititipkan roh. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki. Yang keempat, haram melakukan aborsi sekalipun belum dititipkan roh, karena air mani apabila telah menetap dalam rahim, meskipun belum melalui masa 40 hari, tidak boleh dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama mazhab Maliki dan mazhab Zahiri. Yang B itu aborsi setelah dititipkan roh. Ulama fikih sepakat bahwanya melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima roh, hukumnya adalah haram. Mereka mengemukakan alasan sebagaimana keumuman makna dalam firman Allah, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 31 dan Quran Surat An'am ayat 151. Sebagaimana yang telah dikemukakan, para ulama juga sepakat mengenai sanksi hukum bagi wanita yang melakukan aborsi setelah dititipkannya roh, yaitu dengan membayar gurah atau budak laki-laki atau perempuan. Yang ketiga itu C, aborsi karena keadaan darurat. Di sini, aborsi yang dilakukan apabila ada uzur yang benar-benar tidak mungkin dihindari, yang dalam istilah fikih disebut keadaan darurat, seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian bagi ibu. Ulama sepakat bahwanya aborsi dalam hal ini hukumnya mubah. Kebolehan ini guna menyelamatkan nyawa sang ibu. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah. Adapun maksud dari aborsi karena darurat ini, contohnya seperti harus menyelamatkan nyawa seorang ibu, yang dimana misalkan seorang ibu akan melahirkan, namun dokter menyarankan untuk menyelamatkan salah satu dari mereka. Jadi, suami harus memilih menyelamatkan nyawa seorang ibu, dikarenakan bahwanya jika seorang anak yang digugurkan belum terlalu banyak yang merasakan kehilangan. Sedangkan seorang ibu memang telah melakukan banyak hal seperti bersosialisasi dengan masyarakat. Yang kedua, seorang ibu pastinya telah memiliki keluarga. Ketikanya seorang ibu yang meninggal pasti akan meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga dan lingkungan sosialnya. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah, bahwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar orang jangan membuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Kaidah fikih juga mengatakan bahwa apabila terdapat dua hal yang merugikan, padahal tidak mungkin dihindari keduanya, maka harus ditentukan pilihan kepada yang lebih ringan kerugiannya. Apabila aborsi dilakukan karena sebab-sebab lain yang sama sekali tidak berkaitan dengan keadaan darurat, seperti untuk menghindarkan rasa malu atau karena faktor ekonomi, maka hukumnya pasti haram. Betapapun aborsi seringkali dipandang sebagai sesuatu yang sudah menjadi lazim atau sudah tidak dianggap sebagai sesuatu yang tabuu di tengah-tengah masyarakat, maka tetap hukum keharamannya tidak dapat ditoleransi karena tidak mencangkup unsur-unsur yang memperbolehkan aborsi itu dilakukan. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang aborsi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.